Halo pemirsa, kita kembali ke podcast TV show yang tadi kita dibuat penasaran oleh narasumber Prof. Aidul bahwa ada keberhasilan Bung Karno dengan dekret presiden yang salah satunya dijiwai oleh Piagam Jakarta. Meskipun banyak juga yang menyatakan misalnya keterlibatan ya dengan jargon Nasakom, kelompok Islam bisa dieliminir, tapi kenapa kemudian hadir komunis di situ, Prof? Ya, kita harus pahami bahwa Bung Karno itu berhasil sebenarnya melakukan proses peralihan dari sistem parlementer ke dalam sistem presidensial itu melalui satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Insinyur Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda ini adalah tipikal administrator. Ya. Dia tipikal birokrat karir, ya. Dia tidak terafiliasi pada politik, dan pada tahun 56 atau 57 Bung Karno menunjuk Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menteri. Nah, padahal dia bukan dari partai politik, dan ternyata berhasil. Nah, sampai akhirnya Bung Karno melewati era pergantian kepada Undang-Undang Dasar 45, tapi sayangnya Insinyur Haji Juanda ini meninggal dalam usia muda, tahun 62, sehingga saya meninggal. Nah, pada saat Insinyur Haji Juanda meninggal, Bung Karno tidak punya kaki tangan gitu untuk merealisasikan gagasannya. Karena karakter Bung Karno ini adalah seorang solidarity maker. Kurang lebih dia pintar pidato, tapi gak pintar mengeksekusi kebijakan gitu. Nah, pada saat situasi itu masuklah PKI. Ya, ini juga berkaitan dengan perubahan geopolitik global waktu itu, di mana Bung Karno juga menghadapi semacam serangan dari Eropa, terutama dari Amerika. Kita tahu misalnya pada saat pemberontakan PRRI, ya, Bung Karno ada satu pesawat yang dikemudikan oleh pilot dari Amerika, kemudian tertembak. Jadi ketahuan bahwa memang Amerika menghendaki agar Bung Karno itu digulingkan. Ya. Nah, dari situasi perubahan geopolitik ini akhirnya Bung Karno berkiblat ke blok komunis, ya. Ditambah lagi memang tidak ada orang yang bisa merealisasikan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Jadi ini agak kompleks sebenarnya. Pada dasarnya Bung Karno kehilangan orang, ya. Karena di tangan Insinyur Haji Juanda misalnya pada tahun 58 itu muncul Undang-Undang 85 tahun 58 tentang Repelita, RPLT waktu itu. Yeah. Nah, untuk pertama kali dalam sejarah negara Indonesia kita mengenal pembangunan berencana. Dan itu rencana sebenarnya RPLT ini disusun sejak tahun 50 ya, pada saat Kabinet Nasir, dan selesainya di tangan Insinyur Haji Juanda. Gitu. Jadi betapa tergantungnya Bung Karno pada Insinyur Haji Juanda, tapi pada tahun 62 Insinyur Haji Juanda ini justru meninggal pada usianya masih muda, usia 47 tahun kalau tidak salah. Ya. Berarti kehilangan sosok. Iya, kehilangan sosok yang bisa merealisasikan. Karena karakter Bung Karno ini tadi saya sebutkan, dia memang karakter solidarity maker, ya. Kita baru menemukan, Republik ini baru menemukan sosok yang administrator itu di Pak Harto sebenarnya. Okay. Ya. Yeah. Nah, dalam situasi seperti itu, situasi kekosongan administrator ini dimanfaatkan oleh PKI, dan Bung Karno larut ke dalam pemerintahan. Iya. Bung Karno kemudian terseret di dalam hingga jatuh, kemudian diganti oleh Orde Baru. Yeah. Cuma sekarang begini, Prof. Aidul, hari ini ya kaum milenial misalnya, pemirsa yang ada di Indonesia ini yang menyaksikan kita, pengaruh Piagam Jakarta hari ini yang tadi ada di dekret presiden dengan perubahan 1, 2, 3, 4 konstitusi, bagaimana kemudian kalau kita lihat di dalam secara formal yuridis, ya, pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 itu disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar yang diubah itu adalah Undang-Undang Dasar yang berlakukan kembali dengan dekret tahun 59 tanggal 5 Juli 59 dan dikukuhkan oleh DPR, ya. Nah, dengan demikian maka sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang ini, amandemen ini, dia tetap mengacu kepada dekret. Okay. Dan di dalam dekret ada Piagam Jakarta. Hanya saja memang harus difahami juga bahwa selama Orde Baru, ya, pembicaraan tentang Piagam Jakarta ini seolah-olah ditekan gitu. Padahal ini legal,
ya, karena dalam dekret Presiden 5 Juli 59 itu adalah dekret yang legal. Pertama dia dimuat dalam keputusan Presiden nomor 150 tahun 59 dan dimuat di dalam lembaran negara nomor 75 tahun 59. Berarti jadi sah. Ya, intinya sebenarnya dia sah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam konstitusi. Wah, tak terasa pemirsa, luar biasa penyampaian dari narasumber yang tadi saya sampaikan di awal, hebat Prof. Aidul, yang kemudian tadi di akhir menyampaikan bahwa Piagam Jakarta dalam perubahan konstitusi ternyata sudah dikukuhkan oleh perwakilan rakyat, DPR ya Prof ya? DPR tahun 59. Kalau tahun 2002 itu dikukuhkan oleh MPR. Alhamdulillah. Sebenarnya ini bagi kita sudah banyak menjawab. Ya, terima kasih Prof. Aidul atas penjelasan yang luar biasa. Kegelisahan kita tentang Piagam Jakarta terjawab oleh narasumber podcast TV pada kali ini. Terima kasih narasumber podcast TV Prof. Aidul atas penyampaiannya. Demikian pemirsa, pembahasan menarik podcast TV pada hari ini mengenai Piagam Jakarta, dari sejarah perkembangan di awal proklamasi dekret Presiden sampai aktual pada hari ini, menjawab semua tentang Piagam Jakarta. Sampai berjumpa dalam tema-tema aktual podcast TV. Saya Aulia Casanova mengucapkan terima kasih sekali lagi pada narasumber dan seluruh pemirsa. Billahi fi sabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.